Halo semuanya, kenalin, saya Gongwah dengan NIM 24701211050. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang sistema respiratorium. Mungkin kalian tidak asing atau mungkin pernah mendengar tentang sistema respiratorium, karena sebelumnya kita juga pernah mempelajari materi ini mungkin di jenjang SMA. Nah, jadi di sini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang sistema respiratorium. Jadi sistema respiratorium itu adalah sistem pernapasan pada tubuh kita. Yang pastinya sistem ini kan akan melibatkan organ-organ penting seperti hidung, juga ada namanya faring, laring, trakea, dan yang paling penting adalah pulmo atau paru-paru kita. Nah, mungkin kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini kira-kira gambaran dari sistem respirasi kita. Nah, di sini saya akan membahas untuk sistem respirasi ini jadi dua bagian. Yang pertama, kita akan bahas dari bagian atas dulu, dari sini. Nah, dan kita akan lanjut ke bagian bawah hingga bagian pulmonya. Nah, jadi simak lebih lanjut. Oke. Jadi di sini saya akan membahas dari bagian yang paling atas dulu. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa udara itu ketika kita menghirup udara itu akan masuk dari sini, nah lalu masuk ke bagian trakea seperti sini. Nah, jadi untuk organ-organ ini saya sudah menomorkannya. Nah, untuk organ yang pertama itu namanya nostril. Nah, jadi udara itu pertama kali masuk ke sini, dan di atasnya itu ada namanya nasal vestibula. Nih. Nasal vestibula. Dan yang ketiga ada namanya nasal meatus atau kita bisa sebut meatus nasalis. Nah, meatus nasalis ini juga dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang superior, bagian atas, ada bagian tengah, medial, ada bagian yang bawah kita sebut inferior. Nah, jadi yang bagian ada kayak rongga-rongga ini kita sebut dengan meatus nasalis. Nah, lanjut ke bagian yang keempat, ada namanya conchae nasalis. Nah, conchae nasalis ini juga dibagi menjadi tiga. Ada conchae nasalis superior, medial, dan inferior. Nah, jadi yang bentuknya tonjolan ini itu namanya conchae nasalis. Dan yang kelima ada namanya sinus frontalis. Jadi di sini. Nah, ini ada bagian yang keras. Kita sebut dengan palatum durum. Nah, dan di sini ada oral cavity. Nah, di sini ada oral cavity. Jadi kavitas oral kita. Dan yang kedelapan ini namanya palatum mole. Nah, perbedaan palatum mole dan durum itu, kalau durum itu untuk bagian yang keras, sedangkan untuk yang palatum mole itu untuk bagian yang tidak keras atau mungkin lunak. Nah, kita lanjut ke ini ada tongue atau lidah. Yang ini namanya lingual tonsil. Nah, ini ada namanya lamina cribosa ossis ethmoidalis. Dan yang di atas ini namanya sphenoid sinus. Nah, ini juga namanya tonsil, namanya pharyngeal tonsil. Nah, ini ada coana ini. Jadi ini adalah batas dari hidung kita. Nah, jadi pembatas itu namanya coana. Dan ini namanya ostium pharyngeum tuba auditiva. Jadi kayak saluran tuba yang menuju ke telinga. Dan yang ke-16 ada nasofaring. Nah, perlu kita ingat bahwa faring itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada nasofaring, dan di sini nanti ada ini uvula. Dan yang ke-18 ada palatin tonsil. Jadi tonsil juga namanya, tapi ini palatin tonsil. Dan faring yang bagian kedua ada orofaring. Nah, orofaring itu di bagian sini, sedangkan nasofaring itu di atasnya. Jadi sekitaran sini. Dan ini bagian yang ketiga dari faring, yaitu laryngofaring. Dan ini adalah bagian esofagusnya. Kita lanjut ke bagian yang ini. Ini nomor 22 namanya ossa hyoid atau tulang hyoid. Dan yang kedua tiga ini ada namanya epiglottis. Jadi ini yang
berfungsi untuk membuka dan menutup dari bagian ini. Ada juga namanya vestibular fold, ini bagian sini. Dan ini disebut dengan vocal fold atau pita suara. Dan yang ke-26 ini ada namanya thyroid cartilage. Nah, jadi bagian sini cartilage thyroidnya. Dan yang di bawahnya itu ada namanya cricoid. Kalau yang di atas namanya thyroid, di bawah itu namanya cricoid. Dan yang ke ini ada glandula thyroidea, jadi kelenjar tiroidnya. Dan yang terakhir itu ada bagian trakeanya itu sendiri. Jadi dari udara ini masuk ke nostril, lanjut ke jadi di nasal capitin, masuk ke nasofaring, nah lanjut ke orofaring, lalu lanjut ke ringofaring dan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ke bagian trakeanya. Oke, jadi kita akan lanjut membahas ke pernapasan yang bagian bawah. Nah, jadi di pernapasan bagian bawah ini ada seperti trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru kita sendiri. Nah, sebelum itu, tadi saya sempat membahas tentang epiglottis. Nah, jadi sebenarnya epiglottis itu adalah bagaimana supaya makanan yang kita makan tidak menuju ke trakea. Nah, simpelnya kita bisa lihat video ini. Nah, ketika ada makanan yang masuk, epiglottis itu akan menutup bagian trakea ini. Nah, seperti kalau kita lihat, nah ini makanannya. Nah, epiglottis ini akan menutupi bagian ini sehingga dia tidak akan masuk ke saluran pernapasannya. Jadi dia akan tetap mengarahkan ke bagian saluran pencernaan. Nah, setelah dia turun, nah maka dia akan membuka lagi. Nah, jadi ketika kita melakukan pernapasan, nah nanti dia akan mengarah ke sini, mengarah ke trakeanya. Nah, sedangkan kalau kita makan, dia akan epiglottisnya akan menutup. Jadi simpelnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian trakea dan bronko. Nah, jadi udara tadi itu akan masuk ke trakea. Nah, di trakea ini ada percabangannya lagi. Yang dimana percabangannya itu namanya bronkus. Nah, jadi di bronkus itu ada namanya juga secondary bronkus. Jadi bronkus yang kedua. Lalu ada juga lanjut ke tertiary bronchi. Dan di tertiary bronchi ini akan membentuk lagi atau mengecil lagi menjadi bronki yang lebih kecil dan makin kecil lagi, itu namanya bronchiolus. Nah, di bronchiolus ini ada namanya terminal dan respiratory, dan yang paling ujung itu namanya alveoli. Jadi alveolus kita adalah yang paling ujung. Nah, jadi di alveolus ini akan terjadi yang namanya pertukaran antara gas O2 atau oksigen dan CO2 karbon dioksida. Nah, simpelnya seperti ini. Oksigen itu masuk dari hidung, pastinya dari hidung menuju ke trakea, lalu ke paru-paru, yaitu di bagian alveolusnya. Nah, nanti udara itu atau oksigen itu akan masuk, ikut dia dengan sel darah merah itu. Nah, dia ikut dengan sel darah merah itu untuk menyebarkannya ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan karbon dioksida itu akan dikeluarkan. Nah, seperti yang kita lihat, carbon dioxide leaves the bloodstream. Nah, jadi karbon dioksida itu akan dikeluarkan menuju kebalikannya. Kalau tadi udara itu masuk dari hidung ke trakea, habis itu ke bagian alveolusnya. Nah, sedangkan kalau yang karbon dioksida itu dari alveolus dikeluarkan lagi balik ke hidung. Nah, jadi ibaratnya kayak kita inhale atau kita tarik nafas. Nah, udara itu masuk. Nah, sedangkan ketika kita exhale, nah itu kita mengeluarkan karbon dioksida kita. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut membahas tentang bagian dari paru-paru atau lobus-lobusnya, dan mungkin ada beberapa hal lain. Nah,
kita akan membahas bagian dari paru-paru ini. Nah, jadi kalau kalian lihat bahwa di pulmo bagian dekstra dan bagian sinistra agak sedikit berbeda. Nah, jadi yang membedakan itu adalah di pulmo dekstra dia mempunyai 3 lobus, sedangkan di pulmo sinistra dia hanya memiliki 2 lobus. Nah, jadi kenapa bisa memiliki 2 lobus? Karena di bawah dari pulmo sinistra itu ada, atau di sebelahnya ini ada jantungnya kita. Nah, jadi heartnya kita. Jadi ada jantung sehingga memerlukan space. Nah, jadi lobus yang paling atas itu dinamakan lobus superior. Nah, sedangkan bagian tengah itu disebut dengan lobus medial. Jadi lobus medial yang di tengah. Tapi ini khusus untuk yang bagian pulmo dekstranya. Dan yang paling bawah itu namanya lobus inferior. Nah, sedangkan yang ini cuma hanya ada superior dan hanya ada inferiornya saja. Nah, di pulmo ini juga diselimuti oleh selaput yang bernama pleura. Nah, kalau kita tambahkan di sini, nah ada selaput pleura di sini. Ini yang membungkus dari pulmo kita. Nah, di selaput ini ada namanya visceral dan juga ada namanya parietal. Nah, apa yang membedakan dari kedua ini? Nah, jadi gampangnya, parietal itu adalah lapisan yang paling luar, sedangkan visceral ini adalah yang lapisan yang lebih dalam yang membungkus pulmo itu langsung. Nah, jadi cara membedakannya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan mohon maaf mungkin jika ada beberapa yang kurang atau mungkin ada yang mau menambahkan, bisa diberikan feedback ataupun komentar. Sekian dari saya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan see you guys next time. Dadah.